Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Tiarawati, Mirza Adudia Puspitasari, Putri Ayustita, Umi Nurhayati, Nur Aulia Rahmah, Della Monika, dan Yolanda Apriyanti. Nah, di sini pokok pembahasan kami yaitu imunisasi. Apa sih yang dimaksud dengan imunisasi? Imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh membuat zat anti untuk mencegah terhadap penyakit tertentu. Nah, terus selanjutnya yaitu manfaat imunisasi. Yang pertama, melindungi bayi dan anak dari penyakit berbahaya, mencegah terjadinya sakit berat, cacat atau kematian. Terus yang terakhir, mencegah meluasnya penyebaran penyakit tertentu dan memberantas penyakit-penyakit tertentu. Nah, selanjutnya itu tujuan imunisasi nih. Yang pertama, mencegah seseorang terhindar dari penyakit-penyakit yang menular dan membahayakan tubuh. Yang kedua, menambah kekebalan tubuh terutama pada para balita yang imun tubuhnya belum terbentuk dengan baik. Terus juga ketiga, membuat pertumbuhan seseorang anak menjadi maksimal yang dapat membuat keluarga menjadi senang. Terus yang terakhir, memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama anak-anak dengan sistem imunitas tubuh yang baik nih. Nah, berikut ini ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi status imunisasi pada bayi, yaitu faktor karakteristik ibu, yaitu pengetahuan, kepercayaan, perilaku kesehatan ibu. Terus juga ada faktor keterlambatan dropping vaksin, dan yang terakhir yaitu faktor jarak rumah ke tempat pelayanan imunisasi. Nah, di sini ada beberapa imunisasi dasar ya. Yang pertama ada polio, BCG, hepatitis B, DVT yaitu terdiri dari difteri, pertusis, tetanus, campak, mumps, dan rubella. Jadi imunisasi dasar bertujuan mendapatkan kekebalan awal secara aktif, sedangkan imunisasi lanjutan lebih bertujuan mempertahankan tingkat kekebalan dan perpanjang masa melindungi diri dari berbagai penyakit yang berbahaya atau berisiko menyebabkan kematian. Yang pertama ada BCG. Imunisasi BCG adalah jenis imunisasi untuk melindungi tubuh anak bunda dari kuman penyebab penyakit tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit menular berbahaya yang menyerang paru-paru dan terkadang bagian lain dari tubuh seperti otak, tulang, sendi, dan ginjal. Menurut rekomendasi IDAI tahun 2020, imunisasi BCG sebaiknya diberikan segera setelah bayi lahir atau sesegera mungkin sebelum bayi berumur 1 bulan. Nah, selanjutnya yaitu ada polio. Polio adalah penyakit menular karena infeksi virus yang menyerang sistem saraf di otak dan saraf tulang belakang. Pada kasus yang parah, penyakit ini bisa menyebabkan sesak napas, kelumpuhan, hingga kematian. Nah, imunisasi polio ini bertujuan untuk mencegah anak tertular infeksi virus polio. Pembagian vaksin bisa secara oral, yaitu OPB, dan suntikan IPB. Bayi akan mendapatkan imunisasi polio tipe OPB ketika ia baru lahir sampai usia 1 bulan, kemudian ada pengulangan setiap bulan pada usia 2, 3, 4 bulan. OPB minimal diberikan 2 kali sebelum berumur 1 tahun. Selanjutnya yaitu hepatitis B. Vaksin hepatitis B yang pertama harus diberikan dalam waktu 12 jam setelah bayi lahir, kemudian dilanjutkan pada umur 1 bulan dan 3 hingga 6 bulan. Jarak antara dua imunisasi hepatitis B minimal 4 minggu. Imunisasi ini untuk mencegah penyakit hepatitis B. Nah, selanjutnya yaitu imunisasi DPT yang terdiri dari difteri, pertusis, tetanus. Yaitu difteri adalah penyakit infeksi tenggorokan berat yang dapat menyebar ke jantung dan sistem saraf sehingga menimbulkan kematian. Pertusis yaitu batuk kerjan atau batuk 100 hari. Adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis yang menyebabkan batuk berat dan lama dengan komplikasi yang berbahaya bila tidak ditangani dengan baik. Sedangkan tetanus adalah penyakit bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan kejang otot dan sakit yang luar biasa. Nah, jadi pemberian imunisasi DPT untuk melindungi tubuh nih terhadap penyakit difteri, pertussis, dan tetanus yang berakibat fatal pada bayi dan
anak, efek samping vaksin DPT adalah demam tubuh dalam 24 sampai 48 jam setelah vaksinasi yang biasanya dapat diatasi dengan obat penurun panas yaitu paracetamol. Bila setelah imunisasi DPT terjadi demam 40 derajat Celcius, demam lebih dari 3 hari atau reaksi kejang, segera beritahu dokter Anda. Saat ini terdapat vaksin DPT yaitu vaksin DPT yang dibuat dengan menghilangkan sel pertusis yang memberi efek demam sehingga efek samping demam sangat jarang. Tapi tentu saja harganya mahal dibanding dengan DPT biasa. Nah, yang terakhir yaitu campak, mumps, dan rubella atau MR. Imunisasi campak, penyakit gondok atau mumps, dan rubella atau disebut dengan MR diberikan sebagai langkah pencegahan terhadap penyakit campak dan rubella yang mudah menular. Nah, menurut jadwal imunisasi IDAI terbaru, anak usia 9 bulan sudah bisa menerima vaksin MMR. Lalu, saat anak usia 18 bulan dan menginjak 5 tahun akan menerima kembali imunisasi MMR ulang atau disebut dengan booster. Nah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Dadah.